Halo teman-teman, kita jumpa lagi. Ini adalah bagian kedua dari video yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu cerita tentang tragedi Semanggi I dan Semanggi II. Juga kaitannya dengan tragedi Trisakti. Di bagian pertama, kita sudah bahas tentang tragedi Trisakti dan Semanggi I. Dan di bagian kedua dari video ini, kita bahas tentang tragedi Semanggi II. Namun juga nanti kaitannya dengan tragedi sebelumnya, yaitu cerita tentang tragedi Semanggi I dan Trisakti. Bagi teman-teman yang belum nonton part pertama dari cerita ini, saya sarankan untuk nonton dulu bagian yang pertama itu, supaya teman-teman dapat gambaran utuh dari kisah ini. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, silakan like dan subscribe, nyalakan notifikasinya, agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Dan bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Mari kita mulai. Pemilu pertama pasca reformasi dilaksanakan pada bulan Juni tahun 1999 dan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur terpilih sebagai presiden. Harapan besar dari masyarakat waktu itu adalah bahwa di bawah pemerintahan Presiden Gus Dur, reformasi akan berlanjut lebih cepat. Namun, saat itu, kasus pelanggaran HAM seperti kasus Trisakti dan Semanggi I belum jelas penyelesaiannya. Karena ketidakpastian itu, masyarakat, dalam hal ini mahasiswa, kembali turun ke jalan. Mereka menuntut pemerintah yang baru untuk segera selesaikan berbagai persoalan, terutama persoalan kemanusiaan seperti kasus Trisakti dan Semanggi I. Mereka juga menolak rancangan undang-undang anti demonstrasi yang mereka anggap isinya itu membungkam suara kritis dari masyarakat. Selain itu, mereka juga menuntut kepastian mengenai rancangan undang-undang otonomi daerah yang lebih pro rakyat. Sekarang kita masuk ke bagian kronologi dari tragedi Semanggi II. Pada tanggal 24 September tahun 1999, mahasiswa dari berbagai kampus, mulai dari UI, ITB, UNEIR, dan kampus-kampus lain berkumpul di area Monumen Nasional. Mereka membawa spanduk yang bertuliskan "Usut tuntas tragedi Trisakti dan Semanggi I". Dari Monumen Nasional, massa demonstran lalu bergerak menuju Bundaran Semanggi, melewati Jalan Sudirman. Dan dalam aksi itu, para mahasiswa ini memblokir jalan tol untuk memutus arus lalu lintas saat demonstrasi berlangsung. Dalam aksi itu, lagi-lagi para demonstran ini berhadapan dengan aparat yang sudah siap menyambut kedatangan mereka dengan gas air mata. Penggunaan gas air mata ini selain untuk memecahkan barisan, juga untuk memaksa para demonstran agar bubar dan memberi mereka intimidasi supaya tensi perlawanan dari mahasiswa ini melemah atau menurun. Namun, di saat kerumunan sudah terpecah, para mahasiswa sedang berusaha untuk menyelamatkan diri masing-masing dari tekanan aparat keamanan. Dalam situasi yang kacau itu, justru terdengar letusan tembakan peluru tajam dari pihak aparat. Dan sudah dapat kita bayangkan, tindakan ini membahayakan keselamatan para demonstran. Dari hasil laporan Komnas HAM, setidaknya 9 kali rentetan tembakan dilepaskan dari atas jembatan tol. Suasana itu menjadi semakin mengerikan. Mahasiswa berhamburan, berpencar ke segala arah. Perjuangan mereka dibayang dengan ancaman kematian. Massa aksi berusaha menyelamatkan diri, namun tetap saja banyak yang terkena tembakan. Dari peristiwa itu, 9 mahasiswa harus tewas dan puluhan lainnya luka parah.
Tidak ada yang membayangkan bahwa tragedi Trisakti dan Semanggi I terulang kembali dalam apa yang disebut sebagai tragedi Semanggi II. Secara rasional, orang berpikir tidak mungkin aparat menghadapi mahasiswa dengan cara yang sama seperti yang terjadi pada tragedi Trisakti dan Semanggi I. Karena peristiwa itu seharusnya dijadikan pelajaran agar tidak terulang kembali dan tidak ada lagi korban jiwa, dan lebih menggunakan pendekatan atau cara-cara yang lebih manusiawi dalam menghadapi massa demonstran dengan menghindari cara-cara kekerasan. Tapi ternyata petugas aparat di lapangan masih juga menggunakan cara anarkis dalam menghadapi dan menekan massa demonstran yang menyebabkan korban jiwa dan luka-luka di pihak mahasiswa. Untuk menanggapi kejadian itu, pemerintah lalu membentuk tim investigasi nasional yang kemudian bekerja sama dengan Komnas HAM. Dari hasil investigasi itu, mereka menemukan fakta bahwa aparat kembali menggunakan peluru tajam tanpa tembakan peringatan atau warning shot. Istilah impunitas pun kian menggema. Walaupun ada rekomendasi penuntutan terhadap pelaku utama di lapangan, tapi usaha itu tidak pernah sampai dibawa ke pengadilan. Sesuatu yang saya pikir menggelikan adalah pemerintah melalui aparat di lapangan secara sengaja menghadapi massa demonstran dengan kekerasan sampai merenggut nyawa. Tapi pemerintah juga yang melakukan investigasi. Itu sama saja kayak penjahat menginvestigasi dirinya sendiri. Sesuatu hal yang konyol. Sekarang kita masuk ke bagian mengenai hubungan secara garis besar antara ketiga peristiwa itu, yaitu tragedi Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II. Yang pertama, penembakan mahasiswa Trisakti terjadi pada tanggal 12 Mei tahun 1998. Peristiwa ini memicu kemarahan rakyat hingga pelenseran Soeharto pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Namun, turunnya Soeharto tidak disertai dengan pembersihan sisa-sisa rezim ini, khususnya di struktur militer dan polisi, di mana masa-masa itu sisa-sisa budaya kekuasaan ala rezim Soeharto masih ada di tubuh militer dan Polri yang tidak ikut dibersihkan ketika Soeharto lengser. Yang kedua, dalam peristiwa Semanggi I yang terjadi pada tanggal 13 November tahun 1998, mahasiswa menuntut penyelesaian kasus Trisakti dan penolakan rancangan Undang-Undang Otonomi Daerah. Dalam aksi ini, aparat merespon dengan menembaki mahasiswa dan memakan 2 korban jiwa. Yang ketiga, dalam tragedi Semanggi II yang terjadi pada tanggal 24 September tahun 1999, mahasiswa kembali turun ke jalan dan menuntut penuntasan kasus pelanggaran HAM di Trisakti hingga Semanggi I, serta penolakan rancangan undang-undang anti demonstrasi. Aparat lagi-lagi membalas dengan peluru tajam dan menewaskan 9 mahasiswa. Dari Trisakti ke Semanggi II, jelas terlihat budaya kekerasan aparat yang terus terulang karena impunitas. Para pelaku nyaris tak pernah disentuh oleh hukum. Setelah tragedi Semanggi II, beberapa pihak lalu menuntut penegakan hukum yang serius. Sehingga pada bulan Desember tahun 1999, pemerintah melalui Presiden Gus Dur membentuk tim pencari fakta atau TPF yang beranggotakan Komnas HAM, tokoh masyarakat, dan akademisi. Laporan TPF ini selesai disusun pada pertengahan tahun 2000 dan mereka menyimpulkan bahwa aparat menggunakan kekuatan secara berlebihan dalam menangani massa demonstran dalam tragedi Trisakti hingga Semanggi II. Untuk menyelesaikan kasus ini, Komnas HAM terus mendesak pemerintah untuk menindak tegas para pelaku pelanggaran HAM. Mereka merilis rapor merah pada tahun 2001 sebagai bentuk penilaian terhadap kinerja pemerintah dan
DPR yang tidak serius menanggapi berbagai persoalan HAM di negeri ini. Beberapa LSM lalu membuat laporan yang rinci mengenai kasus-kasus ini. Mereka juga menggalang dukungan publik dan menuntut agar kasus Semanggi hingga Trisakti diproses sebagai pelanggaran HAM yang berat dan pelakunya dibawa ke pengadilan HAM yang khusus. Lebih dari 20 tahun berlalu, dampak dari tragedi Semanggi hingga Trisakti masih terasa. Reformasi pemerintahan yang bersih menggulingkan Soeharto, tetapi budaya impunitas di tubuh TNI dan Polri masih bertahan. Aparat yang terlibat kekerasan seringkali lolos dari hukuman atau hanya dihukum ringan. Belajar dari berbagai persoalan kemanusiaan yang sudah terjadi dan agar hal serupa tidak terulang, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Semangat mahasiswa 1998 hingga 1999 mengingatkan kita bahwa generasi muda adalah agen perubahan. Di era sekarang, dengan media sosial dan teknologi canggih, suara bisa tersebar lebih cepat. Namun, penting untuk selalu memeriksa fakta agar kita tidak terjebak dalam informasi palsu atau hoax. Dari tragedi Semanggi dan Trisakti, kita bisa belajar bahwa jika kita bersikap apatis, tidak peduli dengan cara-cara penanganan krisis oleh pemerintah, khususnya aparat, maka pelaku pelanggaran HAM akan terus kebal hukum. Oke teman-teman, demikianlah cerita tentang tragedi Semanggi 1 dan Semanggi 2, juga tragedi Trisakti. Kita melihat bagaimana mahasiswa yang berjuang demi keadilan seringkali dibungkam dengan peluru. Sementara para pelaku nyaris bebas dari hukuman. Jika kalian memiliki saran atau pendapat, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe kalau konten ini bermanfaat. Bagikan video ini agar semakin banyak yang tahu sejarah yang kadang terlupakan. Terima kasih sudah menyimak, dan ingat, kalau kita mengabaikan sejarah, kita akan terjebak di dalamnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.